Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Koko Edwil dalam seri Balsem, belajar analisa langsung secara mandiri. Nah, topik kali ini adalah mengenai candlestick pattern. Apa sih itu candlestick pattern? Candlestick pattern adalah suatu bentuk candle yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah tren tersebut akan bergerak bullish atau bearish. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih kalau candlestick pattern itu tidak bisa digunakan secara individu. Lalu kita harus melihat di candlestick pattern itu di support resistance. Kita tidak bisa menggunakannya di sembarang tempat. Tipe-tipe jenis candlestick pattern itu ada 3. Yang pertama adalah Marubozu. Seperti ini, itu dia full body ya, nggak ada ekornya. Lalu yang kedua adalah hammer atau pin bar. Itu dia seperti palu ya, jadi ada ekor di bawah, atau enggak kalau yang bearish itu ekornya di atas ya. Lalu ada doji. Doji itu dia seperti tanda tambah gitu ya. Lalu ada inside bar, atau yang bisa dibilang harami. Nah, kalau harami ini atau inside bar, dia itu harus ada 2 candle ya. Jadi yang pertama itu candle mother bar. Jadi dia candle-nya lebih besar dari inside bar ya. Jadi dia menutupi atau membadani inside bar ini. Sedangkan kalau outside bar itu kebalikannya. Jadi yang kecil ada di sebelah kiri, lalu yang kanan itu adalah yang gede ya, yang menutupi candle kecil ini. Nah, lalu kita juga harus mengenal ada yang namanya karakteristik harga. Nah, itu ada 3 macam. Yang pertama itu impulsif. Kalau impulsif itu ketika candle tersebut menembus garis support ya di sini atau garis resisten, itu dia langsung cepat meninggalkan garis tersebut ya. Jadi ketika dia break support, nah candle itu langsung turun terus ya. Jadi langsung impulsif lah, tidak ada meninggalkan jejak. Sedangkan kalau false break, itu dia ketika ada garis resisten di sini, ketika dia nge-break dengan candle hijau besar ini dengan volume gede, kita kan berasumsi berarti dia harusnya lanjut naik ya. Namun ternyata dia di candle selanjutnya malah merah, akhirnya dia turun lagi ke bawah, di bawah garis resisten. Jadi dia nggak jadi nge-break resistennya gitu. Lalu yang ketiga ada rejection. Rejection itu dia ketika ada garis resisten di sini, ketika candle hijau ini dia hampir menyentuh resisten, akhirnya dia membuat ekor ya, membuat shadow, sehingga dia tidak berhasil menembus resisten, akhirnya dia turun. Lalu ada juga struktur harga. Struktur harga itu yang pertama ada rally based rally. Nah, rally based rally ini maksudnya apa? Rally itu dia naik ya, dia dari sini naik, lalu dia bentuk base ya, di area kotak ini dia membentuk base. Habis itu ketika dia membreak base tersebut, akhirnya dia rally lagi ya, makanya dinamakan rally, lalu base, habis itu rally lagi. Ada lagi rally base drop. Rally base drop kebalikannya, dia ketika rally di sini, lalu dia membentuk base ya di kotak ini, lalu ketika dia break bawah kotak ini, akhirnya dia drop ya, turun akhirnya dia. Lalu juga ada drop base drop. Kalau drop base drop juga nih ya, dia dari atas sini dia ngedrop, lalu dia membuat base dengan kotak ini ya, seperti kotak ini. Lalu ketika dia break di bawah kotak ini, akhirnya dia ngedrop lagi ya. Jadi drop base terus drop lagi. Nah, lalu kebalikannya juga ada drop base rally, itu dia ngedrop, habis dia ngedrop, dia bikin base ya di kotak ini. Lalu ketika dia break atas kotak, dia akhirnya rally ya. Jadi drop, bikin base, lalu dia rally. Nah, untuk lebih jelasnya, Koet akan jelaskan di chart ya. Nah, tadi kan kita udah mengenal ya berbagai macam candle ini, karakteristiknya ya. Yang pertama ada Marubozu. Marubozu kita lihat ya, sini kan ada resistennya. Ini resisten yang sekarang menjadi support. Nah, ketika dia mendekati garis support, di candle pertama ini dia ada rejection ya. Bisa dilihat di sini ada ekor. Nah, lalu di candle kedua dia ada Marubozu ya nih. Candle hijau besar ya, full body. Nah, ketika dia udah membuat Marubozu, kita bisa spekulasi untuk buy ya, karena ini tandanya dia ada kekuatan buyernya besar gitu. Makanya sehingga ketika kita beli di sini, akhirnya chart tersebut naik terus ya, naik terus akhirnya. Lalu ada lagi yang namanya outside bar. Nah, outside bar juga sama ya, ini kan resisten ya, yang akhirnya menjadi support. Lalu ketika di sini kita bisa lihat ada outside bar ya, ini dia inside barnya di sini sebelah kiri. Nah, kanannya tuh yang outside bar, sehingga ketika dia close di sini kita bisa berasumsi untuk masuk. Akhirnya dia naik terus ya. Lalu ada lagi yang namanya doji. Nah, ini doji juga. Ketika ada garis resisten di sini, dia ada membentuk doji di sini ya, walaupun tidak tambah sempurna, maksudnya tandanya itu tidak plus ya, namun dia plusnya ada sedikit candle di sini, itu nggak apa-apa, masih termasuk doji karena atasnya ekor, bawahnya juga ekor ya. Sehingga ketika dia membentuk doji, kita tahu dia akan ada reversal, sehingga akhirnya dia turun dulu ya.
Lalu ada juga pin bar. Nah, ini pin bar juga, ini bisa dilihat ada garis support di sini. Ketika dia mendekati garis support, dia membentuk pin bar ya, atau bisa dibilang hammer. Itu dia ekornya panjang ya, panjang. Nah, di sini berarti tekanan bayarnya tinggi ya, sehingga akhirnya saham tersebut naik ya, naik. Nah, lalu yang terakhir ada yang nama inside bar. Nah, inside bar juga ini kita bisa lihat di sini ada garis support ya. Nah, di dekat garis support ini dia ada mother bar. Nih, mother barnya merah ini. Lalu kalau di contoh tadi kan harusnya candle inside bar cuma satu ya. Nah, ini dia candle inside barnya 3 nih. Kenapa? Karena ketika dia ada mother bar di sini, dia di candle kedua ini dia bikin inside bar. Nah, di candle ketiga ini dia malah tidak bisa membreak mother bar, jadi kita harus nunggu dulu ya. Nah, candle keempat juga belum bisa ngebreak. Akhirnya candle kelima akhirnya baru dia membentuk candle besar dan lalu ngebreak ya, close di atas mother bar ini, sehingga ini baru yang bisa dibilang inside bar sudah berhasil. Akhirnya saham tersebut naik ya, naik. Nah, jadi itu aja contoh-contoh yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau yang masih bingung bisa komen aja di bawah ya, atau bisa DM langsung ke Sobat Saham ya di sobat.saham. Nanti Koed kalau sempat bisa Koed jawab-jawab ya. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!